siapa yang selama ini menganggap bahwa ngobrolin keuangan harus kaku dan juga susah. Eits, sekarang nggak lagi. Melalui LPS Financial Festival 2025, ternyata ngobrolin keuangan bisa asik dan juga mudah. Yuk ikutin! Sebagai salah satu garda terdepan penjaga stabilitas keuangan di Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memiliki fungsi krusial. Bukan hanya menjaga dalam segi regulasi, melainkan juga untuk menjaga agar setiap masyarakat memiliki pemahaman keuangan yang merata, agar stabilitas keuangan dapat lebih mudah terjaga. Atas inisiatif itulah untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia dan 20 tahun Lembaga Penjamin Simpanan, hadirlah LPS Financial Festival 2025 yang juga diselenggarakan oleh Trans Group, yakni CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, CXO Media, Hai Bunda, Beauty Indonesia, Female Daily, Transvision, Trans TV, Trans 7, dan Insert Life. Acara ini menjadi wadah diskusi dan edukasi yang mempertemukan para pakar, pengusaha, para pemangku kebijakan hingga masyarakat umum untuk membahas segala hal terkait finansial, mulai dari cara mengelola uang yang benar, cara mendapat pendapatan lebih, hingga tips-tips menjadi wirausahawan atau entrepreneur yang sukses. LPS Financial Festival 2025 ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 6 hingga 7 Agustus 2025 di Surabaya. Acara pun berlangsung dengan sukses dan diikuti oleh ribuan peserta yang datang dari dalam dan luar kota Surabaya. Secara garis besar, acara terbagi atas 2 sesi, yakni Business Talk dan Educational Class. Di hari pertama, sesi Business Talk diisi oleh anggota Dewan Komisioner LPS, bidang program penjaminan simpanan dan resolusi Bank Didik Madiono. Kemudian, Chairman dan Founder Citicorp Khairul Tanjung, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Namun demikian, pertumbuhan tidak hanya soal angka. Kualitas pertumbuhan juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat ikut merasakan dampaknya. Disinilah pentingnya inklusi dan literasi keuangan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal diharapkan paham mengenai cara mengelola keuangan yang baik dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan berbagai instrumen keuangan dengan benar, serta mengerti berbagai peluang dan risiko di sektor keuangan, sehingga akan memberikan manfaat nyata terhadap investasi maupun keuangan keluarga. Nah, kalau Anda mau jadi pengusaha yang berhasil, gaya itu nomor 20. Nomor 20 loh, bukan nomor 2 atau 3, nomor 20. Nomor 20 gaya itu, ya. Nah, yang penting itu akumulasi ya usaha itu supaya hasilnya terus berlipat ganda. Ya, nanti kalau sudah besar hasilnya sudah ini juga tetap nggak boleh dipakai buat konsumsi, pakailah lebih banyak buat sedekah. Memang nggak usaha hasil tidak akan mengkhianati usaha, unless you're ultra lucky gitu ya, the star align for you gitu ya. Anyone who gets there itu adalah hasil kerja keras. Baik. Nggak ada yang nyantai-nyantai, santuy-santuy, tenang-tenang terus toto dapat. Kalaupun ada itu hanya 0,0000001%. If you want to be part of the more 95% dari orang yang successful, pasti ada effortnya, pasti ada sacrifice-nya. Kemudian dilanjutkan dengan panel session oleh Winardi Legowo, selaku professional banker, Profesor Muhammad Nuh, tokoh nasional asal Jawa Timur, pelawak Cak Lontong, serta LPS Financial Festival 2025 hari pertama ini ditutup dengan sesi inspirational speech dari Raffi Ahmad. Di mana dia menempatkan dananya itu kan tergantung dengan profil masing-masing. Ya. Kalau e-wallet itu kan sebetulnya digunakan untuk transaksi. Tapi kan juga ada mungkin adik-adik mahasiswa ini juga
pasti harus belajar mulai investasi. Tempatnya bukan di e-wallet gitu ya. Mungkin juga tempatnya bukan di tabungan. Setidak-tidaknya tempatnya di deposito atau mungkin di surat berharga ya, atau mungkin di fitur produk-produk yang lainnya yang kaitannya dengan investasi. Jadi bukan semuanya harus sesuai dengan trennya saat ini seperti e-wallet begitu, disesuaikan. Tapi semuanya memang harus dimulai dari literasi kepada dari semuanya. Kunci kehidupan agar sukses itu menjadi pembelajar sejati. Jangan ragu dimanapun dan kepada siapapun kita bisa mengambil ilmu dan pengalaman seseorang. Investasi dimanapun dalam bentuk apapun, yang terpenting kita bisa melihat peluang dan tentunya yang paling tidak boleh dilupakan adalah memperhitungkan risiko. Apapun itu, orang itu harus mau capek. Kalau dia nggak mau capek, dia nggak akan sukses. Itu yang paling terpenting. Karena nggak ada yang namanya Superman, yang ada super team. Nggak ada yang orang yang hebat karena dirinya sendiri. Karena pasti banyak didoain sama orang. Jadi aku percaya banget investasi yang terbaik itu adalah kesehatan diri kita, kesehatan jiwa kita. Jiwa kita juga sehat kalau kita dikelilingin sama orang baik. Gimana caranya mencari orang baik? Ya kita harus membuka diri kita untuk membuka pintu rezeki kita, ketemu sama orang, menjemput bola. Sementara itu di hari kedua, LPS Financial Festival 2025 dibuka dengan opening speech dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dalam paparannya, Eri menyatakan kunci dari sebuah wilayah yang sukses adalah adanya gabungan dari sumber daya manusia yang kuat dan adanya peluang bisnis. Menurut Eri, jika hal tersebut bergabung, lapangan-lapangan kerja baru akan muncul dan pada akhirnya bisa membantu meningkatkan perekonomian di daerah. Kolaborasi, simpan pinjam pelakuan ekonomi ini dengan bisnis, dengan berani membuka usaha, maka disitulah kita bisa merubah ekonomi dari kota Surabaya dan menggerakkan ekonomi kota Surabaya. Sehingga kalau saya katakan Surabaya berubah bukan karena wali kotanya, tapi karena semua stakeholder yang ada di kota Surabaya. Kemudian acara dilanjutkan dengan keynote speech dari Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pidatonya, Purbaya menegaskan kalau saat ini masih saat yang tepat untuk berbisnis karena memang ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang baik. Poinnya begini, boleh aja kita pegang prediksi ekonomi ahli-ahli ekonomi dunia untuk melihat kira-kira kemana sih. Tapi jangan takut-takut amat selama kita tahu apa yang kita kerjakan. Lama-lama saya pikir 25 tahun terakhir di membahas ekonomi itu setiap tahun pasti ada ketidakpastian. Jadi Anda nggak usah takut tentang ketidakpastian global, itu selalu ada. Tapi tergantung kita, pinter-pinternya kita menentukan arah ekonomi kita sendiri. LPS Financial Festival 2025 ini pun diramaikan dengan sesi diskusi panel yang menarik antara Presiden Direktur HM Sampurna Ivan Cahyadi dan Director of Operation Bank Mandiri Timothy Utama. Kedua profesional yang memiliki latar belakang sektor bisnis yang berbeda ini sama-sama sepakat kalau untuk mencapai sistem finansial yang tangguh, pemberdayaan ekonomi lokal dengan meningkatkan kualitas masyarakatnya memegang peran krusial. Nah kalau saya nilai keuangan, saya nggak bisa ngomong cepet kaya karena belum pernah jadi orang kaya. Tapi paling enggak yang saya katakan sebagai anak muda, duit jangan dikejar. Nilai keuangan jangan dikejar uangnya, dikejar value-nya. Nah value apa yang bisa terjadi yang bisa menciptakan nilai tambah. Tapi yang saya lihat uang itu terjadi bukan karena saya beruangnya. Saya lihat nasabah-nasabah saya yang terjadi karena mereka punya nilai tambah. Jadi pertanyaan yang kita harus jawab buat saya waktu saya kasih tahu anak-anak saya, mereka disekolahkan, saya bilang find all the values
that you believe you can find, understand the potential that is out there, do everything you do supaya values and potential tercapai. Sampurna perusahaan yang hari ini kita kenal sebesar ini, sebetulnya dimulai dari UMKM kecil yang ada di Surabaya, di Pabean. Nah, itulah kenapa sampai hari ini, biarpun umur kita sudah sepanjang ini, kita tetap sampai hari ini sangat komitmen bagaimana Sampurna kepingin mendukung UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu filsafah atau filosofi perusahaan yang selalu kita pegang sampai hari ini. Jalan-jalan di Surabaya, masuk ke pelosok-pelosok, akan ketemu nanti warung-warung lontong yang warnanya merah dan putih. Nah, itu namanya Sampurna Retail Community. Itu salah satu program binaan Sampurna yang hari ini sudah berjumlah 250.000 senasional. 250.000, Pak. 250.000 dan ini juga 11%, 11,36% dari GDP retail nasional. Selanjutnya, pada hari kedua acara LPS Financial Festival 2025 pun ditutup dengan sesi Inspirational Class yang dibawakan langsung oleh founder dan chairman Citicorp Khairul Tanjung. Di sesi ini, Khairul menyatakan kalau wirausahawan yang sukses adalah orang yang bisa melihat peluang dan menangkapnya. Namun, jika peluang itu tidak kunjung datang, Khairul mengingatkan kalau seseorang itu juga harus bisa membuat dan menciptakan peluang baru. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna, ya, untuk banyak orang lain. Itu hal yang paling prinsip, ya. Jadi ya kita kan sepakat semuanya bahwa hidup di dunia ini kan sementara. Jadi yang kita pengen itu adalah menanam kebaikan sebanyak-banyaknya supaya kehidupan kita lebih baik lagi, ya, pada saat di dunia dan juga pada saat kita meninggalkan dunia ini. Keseruan LPS Financial Festival 2025 tidak terbatas di sesi bisnis talk. Sebaliknya, juga diwarnai dengan sesi educational class yang berlangsung 2 hari secara beruntun. Di hari kedua terdapat sesi educational class bersama Cinta Laura dan sesi bersama influencer asal Surabaya yakni Evelyn Hutani yang berkolaborasi bersama Bank Jatim untuk mengedukasi masyarakat lintas generasi. Kedua sesi educational class tersebut pun meraih animo yang tinggi dari masyarakat yang hadir sebagai peserta kelas edukasi. Selanjutnya di penghujung acara, para peserta LPS Financial Festival 2025 pun dihibur dengan stand-up komedian, mulai dari Calontong hingga Marshall Widianto, serta penampilan dari Koldiak, King Nasar, Ran hingga Wali. Dan pemirsa, inilah pendapat dari para peserta yang hadir dalam sesi LPS Financial Festival 2025. Menurut saya sih acara ini bagus sekali ya, karena acara ini mengundang banyak bintang tamu yang ternama dan juga mereka acara ini keseluruhan bisa membangkitkan gairah anak muda terkait investasi. Saya juga very excited karena pertama kali di Surabaya ya. Jadi ketika saya itu dapat undangan, saya langsung saya ikut datang. Yang paling menarik dan paling aku ingat itu pada saat sesi Raffi Ahmad, dan memang semua yang diucapkan sangat menginspiratif. Jadi yang paling saya ingat adalah bahwasanya kita sukses itu bukan dari kita diri sendiri, tapi juga karena orang lain. Yang paling menarik buat saya adalah bahwa meskipun situasi ekonomi sekarang tidak baik-baik saja, tetap kita itu harus berjuang, kemudian kita juga menciptakan istilahnya strategi marketing, peluang-peluang yang mungkin orang itu belum menggarap, ya kan, sehingga kita itu tetap bisa survive dan
kita juga bisa menciptakan lapangan kerja yang baru. Pemirsa, inilah keseruan LPS Financial Festival 2025 yang berlokasi di Surabaya. Bagi pemirsa yang kelewatan, terus pantengin CNBC Indonesia karena selanjutnya akan ada LPS Financial Festival lagi yang berlokasi di Medan. Dari Surabaya, Krisania dan juru kamera Bayu, CNBC Indonesia Beyond Business.